Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak kedua. Persija Jakarta, Macan Kemayoran tertinggal untuk sementara dengan skor 0-2 dari tuan rumah Arema Indonesia. Dua gol cepat bersarang di jala gawang dari Andri Tani melalui kaki El Loco Gonzalez dan juga Alberto Goncalves. Kali ini sebuah serangan dari El Loco bersama dengan Beto dan terlepas sebuah tembakan dari Sukadana tadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana satu defense yang kurang baik dari Alvarizzi tadi. Ini dia tadi memberikan bola heading tadi yang salah, memberikan bola ke tengah dan di situ ada Sukadana melakukan kontrol dan langsung half volley namun masih bisa dijangkau oleh Andri Tani. Memasuki babak kedua di menit pertama pun langsung mendapatkan tekanan. Kembali kita lihat di sini. Offside tadi, pergerakan dari El Loco Gonzalez. Pencetak gol pembuka bagi Arema Indonesia di babak pertama. Cukup menarik ya, kita melihat bagaimana El Loco Gonzalez justru malah kembali menjadi bomber house goal. Dan sebenarnya kita lihat juga banyak sekali para pemain-pemain yang punya karakter mencetak gol. Dan ini peluang bagi Paco. Sangat cepat tadi membaca ancaman dari Paco dan juga Robertino. Pergerakan dari penjaga gawang Kurnia Mega. Belum banyak ya kita lihat tekanan-tekanan yang memang membahayakan gawang dari Kurnia Mega. Dan sejauh ini Kurnia Mega memang masih begitu gampang untuk bisa mengamankan gawangnya. Terlepas dari kontrol seorang Keith Gums tadi. Pemain yang mengisi pos yang ditinggalkan oleh Greg Nwokolo dan menjalankan tugasnya dengan baik di babak pertama. Kerap kali mengancam ini pertahanan Persija Jakarta. Ya, karakter yang cukup berbeda ya antara Gums dan juga Greg Nwokolo. Kita tahu di sini Gums bermain cukup simpel ya. Memang dengan di usia yang memang sudah tidak muda lagi, dia bermain sangat cerdik dengan menggunakan kemampuan tenaga yang dimilikinya. Namun memang sedikit berbeda dengan karakter seorang Greg Nwokolo yang memang saat ini memang agak sedikit rentan sekali dengan cedera. Dan karakternya dia yang suka membawa bola, melakukan dribbling, dan ini mungkin sebuah ancaman bagi para pemain bertahan untuk selalu atau juga kita lihat melakukan teknik-teknik keras terhadap dirinya, dan itu mungkin menjadi satu resiko ya di saat memang Greg selalu menguasai bola dengan melakukan dribble untuk berusaha melewati lawan. Dan kali ini tekanan dari Robertino Puliara melebar kepada Ismet Sofyan. Umpan crossing yang cukup berbahaya, ada Paco di sana. Masih dapat dihadang lini pertahanan Arema Indonesia. Amarzuki, Devri Rizky. Melihat pergerakan dari Alvarizzi tadi. Adakah sebuah pelanggaran di sana? Play on menurut wasit. Hasim Kipo, kuasai bagi Arema Indonesia. El Loco Gonzalez. Terlepas lagi-lagi Sukadana. Luang memberikan umpan namun terlalu panjang dan dekat kepada pelukan dari Andri Tani tadi. Sukadana. Sepertinya menyalahkan rumput lapangan Sukadana. Kita lihat maksudnya untuk memberikan bola kepada Beto Gonçalves tadi. Namun yang cukup menarik kita lihat di sini bagaimana peran juga dari seorang El Loco Gonzalez yang juga turun hingga masuk di daerah permainan sendiri, menjadi tembok, memberikan bola kepada para pemain gelandang. Dan ini satu peran yang sangat positif menurut saya. Ya, betul sekali. Kesempatan kali ini bagi Alvarizzi untuk melakukan ancaman terhadap gawang Kurnia Mega, kembali gagal. Pemain yang juga besar di Akademi Arema. Ya, tidak perlu terburu-buru kita lihat Kurnia Mega memainkan tempo permainan saat mereka memang sudah unggul dengan 2 gol. Dan mereka hanya perlu katakanlah untuk memaintain permainan, untuk terus berusaha menekan, namun dengan kondisi di saat memang Persija kita lihat yang sudah mulai melakukan pressing di sini. Purwakarta tadi mendapatkan tekanan dari 2 pemain Macan Kemayoran. Baik sekali Fabian Rosa Beltran. Ya, ini satu hal yang sangat sulit menurut saya di saat memang Robert atau juga Fabiano maupun juga Muranana yang selalu mengambil keputusan melakukan crossing langsung ke depan di saat memang dia mengharapkan di sana ada duel dari Paco Kemonyi dan juga para pemain belakang dari Arema. Namun sejauh ini kita lihat terlalu banyak bola-bola yang memang sia-sia diberikan ke depan begitu saja tanpa melalui lini tengah. Di saat memang sekarang sudah ada playmaker Robertino, seharusnya mereka berani bermain melalui sektor tengah. Devri Rizky coba bergerak menekan umpan yang cukup baik, namun lagi-lagi masih dapat dihadang oleh Victor Igbonevo. Alvarizzi
Umpan berbahaya dapat diblok Kurnia Mega dan sebuah peluang kali ini membentur tiang gawang tadi. Dan pergerakan dari Kemonia tidak mampu untuk memasukkan bola menuju jalah. Upaya dari Rahmat Afandi, pemain pengganti yang membentur tiang gawang. Sangat tidak beruntung tadi, Faye. Ya, baik sekali kita crossing tadi, di mana tendangan dari Afandi sih mengarah ke Kurnia Mega. Dan kita lihat blocking dari Kurnia Mega mengarah kepada Afandi dan tendangannya begitu keras. Masih menyentuh atau juga membentur mistar gawang. Padis Madden, Paco! Oh, masih ada Purwaka tadi, off the line. Peluang emas bagi Persija untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Dan inilah peluang pertama melalui kepala atau juga udara yang didapat oleh seorang Paco. Betul. Di mana memang kekuatan dari Paco pun juga memang melalui kepalanya. Tidak mendapatkan banyak bola di babak pertama tadi. Membuat Paco memang sepertinya tidak bermain dalam pertandingan hari ini. Namun kita kembali melihat sebuah tekanan dari serangan balik cepat. Terbebas kali ini El Loco Gonzalez. Lalu lama mengontrol bola, padahal ada Kayamba Gams tadi berdiri bebas. Handsball nampaknya bagi El Loco. Robertino, Macan Kemayoran mulai mengeluarkan karakter asli mereka di babak kedua ini. Mulai tampil lepas, mulai berani untuk menusuk. Devri Rizky dihadang dengan mudah oleh Egy Melgiansyah. Kayamba Gams berada di sektor kanan kali ini bagi Arema Indonesia. Victor Iqbonevo membantu serangan. Dendi Santoso pada tidak cermat kepada Sukadana. Ya, nampaknya satu pemain sudah disiapkan oleh Coach RD. Nampaknya Hendro Siswanto sudah disiapkan menggantikan salah satu pemain nampaknya di sini. Robertino, inisiatif serangan mulai dipegang oleh Macan Kemayoran. Devri Rizky juga kerap kali memberikan tekanan. Hasim Kibu tampak jelas kewalahan untuk menutup pergerakan dari Devri Rizky. Ya. Berbeda sekali ketika Anindito masih dimainkan. Ada pergantian yang cukup menarik di mana Hendro Sis masuk menggantikan Sukadana, padahal dari catatan di babak pertama Sukadana tampil cukup gemilang. Mungkinkah akibat cedera yang dialami cukup lama? Level fitness seorang Sukadana masih belum mampu untuk bermain penuh sepanjang 90 menit. Ya, paling tidak mungkin juga ini adalah satu perubahan strategi dari Coach RD di mana memang dua pemain yang punya karakter yang hampir sama menurut saya, mempunyai kualitas untuk offense juga cukup baik. Namun di sini memang dengan karakter Egy yang memang lebih banyak sering bermain sebagai gelandang tengah atau juga bertahan, di mana Hendro lah mungkin akan berperan untuk lebih banyak untuk keluar di saat memang mereka juga tetap memerlukan tempo permainan yang sama tingginya seperti babak pertama tadi. Dan mungkinlah dengan tenaga yang masih baru diharapkan Coach RD, Hendro pun bisa memberikan tekanan untuk membantu para pemain depan memberikan kontribusi bola yang baik. Ya. Egy Melgiansyah cukup terbebas kali ini. Arema bangun serangan dari posisi sentral. Berada di belakang dari Kayamba Gams tadi. Ya, passing dari Dendi Santoso tidak begitu maksimal. Rahmat Afandi kepada Devri Rizky. Masuknya Rahmat Afandi memberikan dimensi berbeda terhadap penyerangan dari Persija Jakarta. Adanya dua target man semakin membuat permainan menyerang Persija terlihat. Dan juga masuknya Robertino di slot posisi sentral menggantikan Rocky Chan. Lebih cepat mengalirkan bola, kita lihat Macan Kemayoran menuju lini depan. Ilham kepada Amar Zuki. Ada Ismet Sofyan mendapatkan tekanan dari Kayamba Gams. Hendro Sis kali ini menangkan possession bagi Arema terlepas dari kendali El Loco. Buang oleh Murah Nana ke depan, Devri Rizky yang dituju. Pergerakan pemain mungil ini benar-benar merepotkan seorang Hasim Kipu. Alfarizi gagal tadi, buang bagi Persija menekan El Loco Gonzalez. Ya, di sini kita lihat bagaimana kolektivitas dari seorang El Loco Gonzalez di saat memang timnya tertekan, dia juga turun hingga memasuki daerah permainan sendiri. Dan di saat memang ada bola rebound ke depan, kita lihat kembali dia yang mendapatkan bola. Dan ini mungkin yang saya pikir kerap sekali memang susah sekali untuk Persija lakukan, karena walaupun mereka menyerang, kurangnya orang di tengah membuat memang pada saat bola-bola rebound itu tetap dimiliki oleh para pemain Arema. Sebuah peluang tadi bagi Paco Kemonie dan Hasim Kibu tidak mengambil resiko, langsung mengamankan bola. Dan kita juga sudah mulai melihat pergerakan cerdik dari Ilham tadi, lakukan nutmeg melewati pemain bertahan Arema Indonesia. Sudah mulai mengancam, kita lihat, sudah mulai menemukan kepercayaan diri mereka. Persija yang tampil begitu dikdaya di putaran kedua ini. Mulai menunjukkan taringnya di Stadion Kanjuruhan, membuat Aremania sedikit terbungkam. Inisiatif, serangan, jelas mereka pegang di pembukaan 10 menit pertama babak kedua ini. Ismet Sofyan
harus memanfaatkan sepak pojok ini tentunya. Ada pergerakan dari Alfarizi di sana. Oh, masih ada Egy Melgiansyah mengamankan gawang dari Kurnia Mega. Kembali bola kosong oleh Ismet. Umpan crossing kali ini ada Pacho yang dituju. Ancaman yang nyata di udara dari Pacho Temoni. Dibaca oleh Kurnia Mega tadi. Ya, cukup baik kita lihat antisipasi dari kiper nomor 1 Indonesia saat ini, Kurnia Mega. Ya, nah, kita melihat Jakmania, Betul. berada di Stadion Kanjuruhan. Beto tadi kembali ke belakang. Tidak offside, Kayamba Gams. Cukup berbahaya, ada Alfarizi. Nyambut bola di udara tadi. Robertino berduel. Rahmat Afandi. Coba lewati dua pemain, sulit bagi Rahmat Afandi. Ada Benny Wahyudi di sana. Egy Melgiansyah. Switch play menuju Alberto Gonçalves. Rahmat Afandi kita lihat menunjukkan skillnya dengan footwork yang sangat piawai dan ciamik. Pelanggaran dari Egy Melgiansyah terhadap Ilham. Kembali terputus serangan yang coba dibangun oleh Persija. Gagal tadi Devri Rizky. Hendrosis. Ya, kita lihat sekarang bagaimana para pemain Arema memainkan tempo. Mereka memainkan ball possession dan juga di saat memang Persija mendapat juga unbalanced defense yang terjadi di sana. Iya. Mereka langsung memberikan tusukan-tusukan yang cepat bagi Beto maupun juga Eloko Gonzalez. Dan sejauh ini memang kita melihat Persija juga sudah bisa mulai mengembangkan permainannya. Betul. Dengan karakter permainan bola-bola pendek di mana memang Robertino harusnya lebih banyak dimanfaatkan dari sektor tengah untuk bisa memberikan bola-bola terupas kepada Fandi maupun juga Pacho di sana. Bagi Marzuki, gelandang serba bisa bermain di hampir 4 posisi. Belakang dan juga lini tengah bagi Persija Jakarta. Ilham. Bola belum meninggalkan lapangan, ada Rahmat Afandi di sana. Cukup baik tadi Rahmat Afandi melepaskan Robertino Puliara. Serangan coba dibangun dari sisi kiri pertahanan, terlepas kali ini Ilham. Lepaskan tembakan langsung dari luar kotak penalti tadi Ilham. Masih jauh dari target gawang Kurnia Mega. Namun lagi-lagi, tanda positif, adanya peluang, adanya ruang di sana bagi Persija untuk menekan. Betul sekali, memang bukan tidak mungkin juga Persija bisa merepotkan pertahanan daripada Arema di saat memang mereka berani untuk bisa menguasai bola dan percaya diri. Dan kita di sini memang sebenarnya satu maksud yang cukup baik dari Ilham untuk melakukan shooting. Namun kita lihat ada pergerakan dari Pacho yang cukup baik sebenarnya untuk bisa mendapatkan bola terupas di saat Pacho bisa main 1 lawan 1 ya bersama tadi ada Asim Kipu di sana. Karena di saat kita lihat tendangan yang begitu keras dari Ilham tadi terlalu bernafsu karena dalam penjagaan dia terlalu berambisi sekali untuk melakukan tendangan. Betul. Kurang tenang saja kita tadi Ilham untuk bisa mengambil keputusan. Arema Indonesia coba bangun serangan dari Kayamba Gams. Datang membantu Hasim Kipu tadi, balikan bola kepada Kayamba kali ini. Ya, Umpan pendek menjadi senjata dari Arema Indonesia. betul. Dan cukup menarik sekali kita lihat Kayamba bagaimana bermain di sektor tengah dan juga ke kanan. Sangat berbahaya pergerakan dari Kayamba Gams tadi. Beruntung sangat cepat tadi sergapan dari Andri Tani. Lagi kombinasi yang mematikan dari Beto dan juga Keith Kayamba Gams melewati Murah Nanak dengan mudah tadi. Dan itu juga dengan Fabiano ya. Dan inilah kualitas rotasi yang kita lihat di mana para pemain Arema begitu enjoy bermain. Kita lihat bukan hanya berpatok bermain sebagai pemain sayap kiri dan mereka bebas bermain di setiap posisi dan mereka tanggung jawab di posisinya. Dan kerap sekali memang apa yang dilakukan dengan pergerakan ini sedikit bisa mengacaukan konsentrasi pertahanan dari para pemain Persija. Benny Wahyudi, bek kiri elegan dari Arema Indonesia terbentur tadi dengan Ismail Sofyan yang membaca maksud dari Benny. Pengalaman 11 musim dengan Persija. Ismail Sofyan melepaskan Ilham kali ini mendapatkan dorongan dari Purwaka. Ya, cukup deras ya kita lihat memang bola terupas dari Ismail. Sehingga memang kita lihat Ilham agak sedikit sulit untuk bisa menguasai dengan tekanan dan juga pressure dari Purwaka. Babak kedua, gawang Kurnia Mega sudah mendapatkan ancaman dari Pacho tadi. Beruntung masih ada Purwaka yang menjaga garis gawang dari Arema Indonesia. Membuang bola.
Kontak di udara, bukan pelanggaran terhadap Devri Rizky, V. Cukup keras tadi. Robertino membuka ruang bagi Rahmat Afandi untuk mencoba menekan Victor Igbonevo. Devri Rizky, pemain muda dimasukkan di pertengahan babak pertama tadi, memberikan injeksi energi yang diperlukan oleh Persija untuk menghadapi tekanan dari Arema Indonesia. Berpindah sisi kepada Ismail Sofyan, terbentur, pemain bertahan Arema, masih ada Robertino di sana. Ya, nampaknya Robertino juga sudah terpincang-pincang, Adi. Ya, Sepertinya ada indikasi meminta untuk digantikan. Dan akan semakin sulit saya pikir ya bagi Persija untuk bisa memberikan tekanan di saat kalau memang Robertino harus diganti. Tipikal playmaker memang di sana sudah tidak ada lagi. betul. Pacho Kemonye cari ruang untuk bergerak tadi. Robertino Puliara melebar kali ini, sebuah crossing berbahaya. Dapat dihadang, clearance dari Kayamba Gams. Amarzuki datang membantu dan juga Alfarizi kali ini. Dapat dihadang pergerakannya oleh Hendro Sis. Ya, terlalu gampang saya lihat di sini Alfarizi untuk kehilangan bola dan kurang ada sedikit fight di sana untuk bisa merebut kembali, dan kadang-kala kelihatan memang setelah kehilangan bola dia hanya berjalan, tidak ada usaha untuk kembali merebutnya di. Ya. Seperti seakan-akan segan untuk bermain melawan mantan timnya sendiri. Betul sekali Alfarizi. Pemain yang dipinjamkan oleh Arema Indonesia berlaga bagi Persija, malam yang cukup sulit bagi dirinya tentunya. Pacho Kemonye. Umpan yang nampaknya terlalu panjang untuk dijangkau oleh Ilham. Sayang sekali tadi. Ini dulu pelatih yang terbilang cukup berhasil memperbaiki penampilan Persija di putaran kedua. Berbincang dengan Blitz Tarigan tadi. Ya, sepertinya mereka juga harus kembali evaluasi apa yang harus dilakukan. Ya. Memang sementara kita lihat kehilangan Lam Hockey memang agak sedikit berpengaruh karena tidak ada lagi pilihan untuk bisa merubah atau juga mencari pengganti setipikal dari Robertino yang bisa bermain di belakang dari Pacho. Pergerakan Lam Hockey menyisir dari sisi sayap memang terbilang cukup dirindukan oleh Persija Jakarta di malam ini. Ya. Umpan-umpan memanjakan baik Robertino dan juga Pacho Kemonye tidak terlihat, pun juga dengan Rahmat Afandi yang sudah mendapatkan satu assist ketika mencetak gol bagi Persija di Stadion Lebak Bulus, mendapatkan umpan cantik dari Lam Hock Hei, pemain nasional Hong Kong yang sudah berlaga sebanyak 4 kali bagi tim nasional walaupun masih berusia sangat muda, 21 tahun. Dan kali ini Dendi menghadapi kendala dengan tangannya, terlihat tadi salah jatuh mungkin. Respect dari Fabiano. Ya, pergantian Dedi Kusnandar menggantikan Dendi Santoso. Dedi Kusnandar pemain yang sangat berkembang permainannya di tangan Coach RD. Pernah juga membela Panji dari Pelita Jaya. Kali berpindah di Arema Indonesia. Salah satu gelandang yang sangat bertalenta tinggi dan mungkin di masa depan bisa membela tim nasional senior Indonesia. Dengan visi permainan yang luar biasa seorang Dedi Kus. Kalah juga penampilan dari Devri Rizky yang cukup menarik. Dan ini dia pergantian Ferry Komul. Ya. Disiapkan, mungkinkah Robertino yang mengalami kendala akan digantikan? Ya, paling tidak kembali seperti performa pertama tadi ya, kita melihat bahwa memang dengan masuknya Ferry Komul artinya memang mereka tetap menggunakan dua gelandang yang bertipikal bertahan. Ya. Dan mungkin itu diharapkan Ferry Komul atau juga mungkin Amarzuki secara kolektif bisa menjadi penyuplai bola ke depan. Kita lihat kesalahan dari Amarzuki melepaskan Loco Gonzalez, lakukan serangan balik cepat kali ini Arema Indonesia. Beruntung ada Alfarizi tadi memotong bola. Terlepas dan sebuah tembakan langsung. Oh, tipis saja. Berada di samping upaya dari Hendro Sis tadi luar biasa. Ya, serangan cepat yang diakhiri dengan tendangan begitu keras dari Hendro Siswanto, namun masih menyamping dari gawang Andri Tani. Beruntung tidak tercipta gol ketiga. Akan semakin sulit nanti bagi Persija untuk mengejar ketertinggalan. Sebuah upaya dari luar kotak penalti yang sangat berbahaya dilepaskan oleh Hendro Siswanto tadi. Dan kita belum melihat siapakah pemain yang digantikan tadi oleh Ferry Komul. Pacho Kemonye. Ya, Ferry Komul menggantikan Robertino Puliara, betul sekali. Tepat sekali. Karena memang terlihat tadi memang Robertino sudah terus memegangi bagian pahanya. Ya. Sepertinya mungkin mengalami hamstring. Victor Igbonevo bagi Arema Indonesia. Masih unggul dengan 2 gol. Masih menit ke-65, kesalahan tadi berikan bola kepada Ferry Komul. Instigator pemula serangan dari Persija kali ini. Pemain yang begitu sukses di PSAP Sigli di musim lalu.
Umpannya tidak terbaca oleh rekannya tadi. Rahmat Afandi di lini depan, Amar Zuki. Pada Ilham kali ini mencari ruang berkreasi bagi Persija Jakarta. Ilham, umpan pendek, kerjasama yang apik dengan Rahmat Afandi, peluang bagi Rahmat Afandi. Sangat Ya, baik tadi. betul. Build up play dari permainan Persija Jakarta. Begitu mentereng, namun sayang sekali finishing yang lagi-lagi masih jauh dari target gawang Kurnia Mega. Ya, cukup baik kita lihat di sini peran dari dua pemain. Kita lihat mereka memainkan wall pass, one to touch. Di depan ada 3-4 pemain dari Arema, namun diakhiri dengan tendangan dari Fandi yang begitu tinggi. Sementara ada pergerakan tadi dari Ilham untuk meminta bola kembali terupas. Betul. Dan di situ tadi kita lihat bagaimana Ilham agak sedikit kecewa tidak diberikan terupas kembali kepada Fandi. Dan, Masuknya Fandi memang benar-benar membuat penyerangan Persija lebih hidup, betul. lebih direct. Beto kali ini ada Hendro di sana datang membantu Hasim Kipu. Sebuah umpan dari Hasim Kipu mudah saja bagi Andri Tani. Ya, memang cukup gesit sebenarnya. Kita lihat bagaimana pergerakan dari seorang Andri Tani yang walaupun memang harus terbobolkan dengan 2 gol. Namun saya pikir memang gol yang sangat sulit untuk bisa dijangkau di babak pertama tadi. Dengan tekanan yang terus kembali dilakukan Hendrosis. Bola berbahaya, ada Beto di sana terlepas. Alberto Gonçalves! Sebuah gol yang sangat indah dari Arema Indonesia bermula dari kerjasama apik dengan Hendro Siswanto. Membuat Arema Indonesia unggul dengan gol komprehensif 3-0 atas Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana satu fighting spirit yang cukup baik dari Beto tadi. Walaupun memang dalam hadangan pemain Persija, kita lihat di sini Beto terus untuk bisa dapatkan bola dan melakukan gol atau juga mencetak gol. Begitu gampang menempatkan bola di sudut kanan gawang dari Andri Tani. Tadi kita sudah katakan bahwa memang di saat Persija harus mengejar ketertinggalan gol, apabila Arema memperbesar akan semakin sulit. Ini dia kita lihat. Ya, tidak offside memang. Kayamba karena bola tidak mengarah ke Kayamba. Ini dia. Terjatuh dan bam! Begitu gampang. Kita lihat placing dari seorang Beto Gonçalves yang sudah sekian lama tidak bisa mencetak gol dan akhirnya dia mencetak gol bagi timnya untuk kedua kali di pertandingan hari ini. Ya. Sebuah mismatch terjadi di kotak penalti ketika Ismet harus menutup pergerakan dari Beto dan dengan mudah dilewati, dan finishing yang begitu mematikan membuat Arema unggul 3 gol tanpa balas. Alberto Gonçalves mencetak golnya ke-14 di musim ini bagi Arema Indonesia, gol keduanya juga di malam ini. Ya, sementara itu kita di sini bagaimana ada protes dari pemain Persija di saat Ismet merasa mendapatkan dorongan tadi dari Beto Gonçalves. Ini dia, Ismet begitu emosi dengan melakukan protes terhadap wasit. Jelas memang kita lihat tadi memang ada sedikit pressure dari Beto, namun kita tidak terlalu melihat adanya dorongan tangan. Dan Ismet melakukan tarikan terhadap baju dari wasit, membuat Ismet harus mendapatkan kartu. Penutupan reaksi yang begitu emosional dari pemain legenda hidup Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Tidak begitu jelas terlihat memang tadi Adi, apakah ada dorongan tadi dari Beto. Sulit sekarang bagi Persija Jakarta untuk melakukan comeback, tertinggal 3 gol. Masih tersisa memang 22 menit plus dengan tambahan waktu yang diberikan wasit. Tentunya memang akan semakin sulit bagi Persija untuk bisa merubah rekor pertandingan. Dan kembali face sebuah peluang bagi Beto Gonçalves. Ada Murah Nanak sangat baik tadi. Kayamba Gams! Sepakan kaki kiri yang begitu keras tadi. Berada di samping gawang dari Andri Tani. Ya, dan kembali sudah mulai kacau pertahanan dari Persija. Kita lihat serangan-serangan cepat melalui Beto, melalui Kayamba. Akhirnya bisa memporak-porandakan dari pertahanan, di mana tadi Nana melakukan sliding dan bola mengarah kepada Kayamba. Tangan Kayamba begitu berambisi dan masih terlalu tinggi. Dan ini kembali membuat rekor dari Persija yang sangat sulit untuk menang di Malang. Betul. Terutama saat ajang ISL terakhir memenangi pertandingan di Malang, yaitu pada saat mereka bermain di divisi utama, di mana mereka bermain di Stadion Gajayana Malang. Betul. Ketika Bambang Pamungkas mencetak hat-trick dan 1 gol melalui kaki Alexander Puralo, Persija memenangi pertandingan dengan skor 4-1. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Betul. Adi. Tanggal 15 Maret 2003 terakhir kali Persija memenangkan partai di Malang. Dan kita lihat reaksi bersahabat dari Hendro dan juga Alfarizi memang. Dan ini menurut saya mungkin yang agak sedikit membuat terlalu tinggi memang. Membuat Alfarizi agak sedikit
tidak keluar ya penampilan terbaiknya ya, karena mungkin dia juga merupakan mantan dari pemain Arema yang di kedua memang dipinjamkan untuk Persija, dan kita lihat penampilan Alvarez tidak terlalu maksimal menurut saya. Intensitas permainan yang biasanya terlihat dari game seorang Alvarez jauh menurun di partai kali ini. Dan memang cukup mengejutkan juga pemain pinjaman dari Arema diperbolehkan bermain menghadapi timnya. Biasanya tidak terjadi. Ya, semuanya memang tidak terlepas dari perjanjian yang dilakukan antara kedua tim. Mengingat memang Alvarez adalah pemain muda nih, tentunya juga memerlukan jam terbang yang lebih banyak. Rahmat Afandi gagal melewati kawalan dari Purwaka tadi. Dedi umpan jauh ke depan. Ya kan, semakin menarik kita lihat ya, apakah memang di saat pertandingan terakhir Persija bermain di kandang mengalahkan Persita dengan skor yang begitu telak, dan mereka harus juga mengalami skor yang telak ketika mereka bermain away, dan ini adalah kekalahan away yang pertama yang dimiliki di babak atau juga di putaran kedua ini ya. Devri Rizky. Yang dituju adalah Rahmat Afandi. Namun lagi-lagi begitu luar biasa penampilan dari Iqbal Nevo menggalang lini pertahanan. Dan gangguan asap nampaknya mempengaruhi penglihatan para pemain, dan juga asap membuat pernapasan para pemain terganggu. Sayang sekali harus terganggu pertandingan kali ini. Ya, Asisten Lasit Da Costa juga mengangkat bendera untuk menghentikan partai. Betul. Dan kembali ya, ini menurut saya satu hal yang memang harus kembali disadari oleh para setiap supporter yang datang langsung ke stadion. Karena dengan pertandingan yang kita bilang bisa katakanlah cukup menarik dan harus diganggu dengan kondisi seperti asap yang akan mengganggu jalannya pertandingan. Saya pikir memang kesadaran yang harus juga dimiliki oleh para penonton di saat mereka datang ke dalam stadion untuk menyaksikan langsung pertandingan. Untuk sementara mitra sepak bola, pertandingan dihentikan sejenak akibat asap yang masih mengganggu di atas lapangan Stadion Kanjuruhan. Para pemain juga sedang meninggalkan menuju sisi lapangan untuk keamanan mereka juga, dan juga kesehatan mereka tentunya. Dan tentunya ini juga menjadikan satu pelajaran ya bagi para pantau di setiap stadion atau juga sebagai penyelenggara di setiap pertandingan, untuk melakukan atau juga pemeriksaan sebelum para penonton masuk dalam lapangan, supaya mencegah para penonton membawa benda-benda yang akhirnya bisa merugikan jalannya pertandingan seperti ini. Dan kita masih menantikan tentunya berlangsungnya kembali pertandingan ketika asap sudah meninggalkan lapangan. Dan ini dia tayangan ulang dari highlights yang terjadi di babak kedua. Peluang bagi Kemonye tadi, off the line dari Purwaka. Pengawasan yang sangat baik tadi. Wajah terheran-heran dari Jakmania yang hadir di stadion. Nah, kita melihat dua kapten, Fabiano Beltran dan juga Kurnia Mega, dipanggil oleh wasit. Dan tidak lama lagi memang pertandingan diharapkan dapat dilanjutkan kembali ketika asap sudah meninggalkan lapangan Kanjuruhan. Dan ini tayangan ulang dari gol yang tercipta Alberto Gonçalves. Ada klaim dorongan dari Ismet. Memang tidak terlihat tadi ya. Iya. Adanya dorongan dari Alberto Gonçalves. Seperti memang tadi ada perebutan bola di bawah ya. Iya. Di ini dia berusaha tadi ya, berusaha melakukan tendangan tadi Beto, dan sementara Ismet kehilangan keseimbangan, terjatuh, dan bola kembali dikuasai oleh Beto dan melakukan flashing begitu gampang. Ciri khas dari Kurnia Mega yang ikut merayakan gol yang diciptakan oleh Beto tadi. Reaksi kecewa dan juga frustrasi mungkin dari Ismet Sofyan. Betul. Dalam pressure tinggi dari para pemain tuan rumah, tentunya juga memang ini adalah suatu masalah bagi para pemain belakang ya, yang harus melakukan defense berkali-kali untuk bisa mencegah para pemain lawan mencetak gol ke gawang timnya. Dan ini mungkin kondisi yang dimana Ismet yang sudah mulai terpecut emosinya karena timnya memang dalam tekanan. Suasana di bangku penonton dipenuhi dengan warna biru tentunya. Dominasi warna kebesaran dari Arema Indonesia. Hal unik pada partai malam ini adalah ketika kita melihat dua pelatih juga pernah saling membela ataupun menukangi klub satu sama lain. Rahmat Darmawan pernah di Persija dan juga Benny Dolo pernah menukangi
Arema Indonesia, pelatih Piridolo. Betul. Pernah berjaya bersama Arema dengan torehan 3 gelar yang dipersembahkannya, juara Liga Divisi 1 2004 dan juga Copa Indonesia 2005 dan 2006. Sedangkan Rahmat Darmawan pernah menukangi Persija Jakarta pada musim 2010-2011 dan mengantarkan Macan Kemayoran menduduki peringkat ketiga di bawah Arema yang kala itu menyabet posisi runner-up. Dan Mitra Sepak Bola kita masih menantikan tentunya perkembangan dari kelanjutan partai di Stadion Kanjuruhan. Kita lihat asap masih tebal berada di atas lapangan permainan. Ya, Mitra Sepak Bola, kami mohon maaf agak sedikit terganggu. Pandangan Anda mungkin juga terhadap lapangan yang dipenuhi oleh asap tadi, V. Namun kita melihat sebenarnya ada perbaikan di babak kedua dari Persija Jakarta. Namun ketika mereka sudah mulai berani menyerang, sayang sekali Kemonya tidak bisa mencetak gol tadi. Dan kita lihat juga Arema tampil begitu ganas dengan counter attacking football yang sangat efektif, saya pikir. Iya, dengan perubahan juga menarik supaya anak keluar yang kembali memasukkan sesuatu. Saya mengatakan bahwa memang di sini di Coach Herde memang mengharapkan bahwa permainan juga tetap sebaik di babak pertama tadi ya, dengan merubah komposisi pemain tengah. Sementara memang kehilangan Robertino tadi. Saya pikir ini akan sedikit berpengaruh pada Persija. Kita lihat di saat mereka berusaha untuk keluar untuk melakukan serangan dan tiba-tiba counter begitu cepat, akhirnya Beto kembali bisa mencetak gol. Dan kondisi ini memang satu permasalahan di saat ke satu tim berusaha untuk keluar melakukan serangan, masalah pertahanan defense. Memang apabila memang tertekan memang agak sedikit lambat ya lini kedua untuk melakukan defense, akhirnya gol tercipta kembali. Ya, baik, V, tahan dulu komentar Anda dan Mitra Sepak Bola. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, hancur Persija nih. Apa? Iya. Dan kita kembali menuju lapangan Kanjuruhan sambil menunggu tentunya kelanjutan babak kedua partai big match Arema Indonesia menghadapi Persija Jakarta. Terlihat berbincang tadi Bendol dengan Ismet Sofyan. Dan kita lihat juga Vena Huta Barat memang cukup sulit bagi para pemain berlaga apabila flare ataupun asap-asap ini tetap mengganggu pertandingan. Dan tentunya juga ada kampanye sebenarnya dari Aremania untuk no flare, no fireworks sepanjang 90 menit, namun nampaknya tidak berjalan mulus. Dan kembali terjadi, dan memang gini juga asap juga pasti akan mengganggu pernapasan dan juga penglihatan para pemain di lapangan. Dan kita lihat Rahmat Afandi dan juga Alfarizi, dua penggawa yang pernah membela Arema Indonesia, nampak berbincang dengan para pemain Arema. Ya, paling tidak memang tadi kita bahas juga memang ini adalah suatu pelajaran bagi setiap panpel ya, sebagai penyelenggara dalam turnamen atau juga kompetisi Indonesia Super League ini. Paling tidak penjagaan lebih ketat lagi di saat memang mereka melakukan security check sebelum para penonton masuk dalam lapangan untuk bisa mencegah hal-hal seperti ini kembali terulang. Dan ini dia suasana rileks dari para punggawa yang berlaga di atas lapangan tentunya. Sangat disayangkan pertandingan yang begitu menarik, dan ketika tuan rumah Arema Indonesia juga sedang dalam keadaan unggul harus terhenti sementara. Ya. Arema Indonesia di babak kedua memang lebih mengandalkan counter attacking football, ketika Persija sudah mulai menemukan performa penyerangan terbaik. Namun lagi-lagi beberapa celah yang terjadi di lini pertahanan dapat dimanfaatkan oleh serangan balik yang begitu tajam dari Arema Indonesia, terutama dari Beto dan juga El Loco Gonzalez yang selalu mengancam.
terjadi satu perubahan strategi di situ Adi. Iya. Di saat babak pertama kita lihat bagaimana para pemain langsung diinstruksikan untuk melakukan tekanan, melakukan pressing ketat bagi Persija sehingga Persija tidak bisa mengembangkan pertandingan atau juga permainan. Iya. Dan akhirnya Arema mendapatkan 2 gol. Dan di babak kedua ini kita lihat bagaimana Coach RD merubah permainannya. Mereka menunggu. Betul. Dan mereka lebih bermain zona marking ya, di mana mereka tidak melakukan pressing di Iya. sana, dan di saat Persija melakukan serangan demi serangan, pada saat pemain Arema mendapatkan bola mereka langsung melakukan counter dengan cepat, dan akhirnya terbukti tadi kita lihat bagaimana gol tercipta, gol ketiga bagi Beto Gonçalves. Iya. Walaupun memang tadi diklaim oleh Ismet yang merasa didorong, sementara memang Iya. kita lihat memang adanya sedikit tendangan atau gangguan memang dari belakang, namun agak sedikit berbeda. Kita lihat bagaimana dari tayang ulangnya bahwa memang indikasi dari Ismet yang mengatakan bahwa dia didorong. Betul. Agak sedikit berbeda, sebenarnya tendangan lah atau juga gangguan kaki lah tadi yang terjadi di Iya. sana, sehingga akhirnya Ismet juga kehilangan keseimbangan. Dari permainan yang terjadi di babak kedua, pergantian juga dilakukan oleh RD dengan Sukadana yang keluar digantikan oleh Hendro Siswanto. Benar-benar menunjukkan intensi dan betapa detailnya permainan ataupun strategi dari seorang coach RD. Betul. Dan memang sebenarnya juga ada satu hal positif dari tim Persija sendiri, di mana kita lihat Rahmat Afandi juga, kita lihat bagaimana Iwan Budianto dan juga Ferry Paulus saling berangkulan bercanda. Memang kita lihat di sini adalah Betul. ajang pertandingan antar sahabat sebenarnya. Iya. Dari setiap manajemen tim, bahkan juga setiap pemain yang ada dalam lapangan. Iya. Ini dia menit-menit awal. Menit kedua di mana Eloko langsung mendapatkan peluang dan masih penyelamatan yang cukup baik dari Andri Tani. Inilah awal dari intensi yang jelas dari Arema yang berupaya langsung menekan, dan sebuah setup dari Victor dilanjutkan dengan umpan datar yang sangat tajam tadi. Diarahkan Egy menuju Eloko Gonzalez yang tidak dimarking tadi. Betul. Tepat di mulut gawang Macan Kemayoran, membuka keunggulan Arema Indonesia di malam ini di partai Super Sunday Football Super Big Match. Iya, kita lihat begitu cerdik memang di sini, di mana kita lihat Iqbal Nevo melihat ada Egy di belakang dan berikan back pass. Egy melakukan tendangan ke arah tiang jauh, di mana memang situ Eloko berdiri begitu bebas, begitu gampang. Betul. Dan begitu cerdik memang Egy di saat memang para pemain Persija berkumpul di depan. Iya. Dia harus melakukan tendangan menyamping. Terkesan tadi para pemain bertahan melakukan zonal marking yang mengakibatkan adanya ruang tercipta. Dan kali ini gol kedua diciptakan oleh Alberto Gonçalves, menambah keunggulan Arema Indonesia bertubi-tubi, memang begitu cepat tadi. Betul. 2 gol tercipta di babak pertama. Iya. Dan kembali pergerakan yang sangat piawai dari Beto. Create separation dan langsung melepaskan sebuah tembakan terukur menuju tiang jauh. Dan mitra sepak bola, sesaat lagi nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Babak kedua, Arema Indonesia Persija Jakarta akan dilanjutkan dengan sebuah drop ball nampaknya oleh wasit. Pertandingan sempat tertunda tadi beberapa saat akibat gangguan asap yang berada di atas lapangan bermain di Stadion Kanjuruhan. Dan memang di 5 pertemuan terakhir, Arema dan Persija juga berbagi 2 kemenangan dan sekali imbang. Cukup berimbang memang ketika 2 tim ini selalu bertemu. Kali ini tentunya ketika Arema Indonesia berupaya bangkit dan mengamankan posisi runner-up di Indonesia Super League. Mereka tidak ingin lagi terserempat dan terjatuh, V, setelah 3 hasil yang kurang memuaskan. Betul. Kita akan melihat tambahan waktu yang cukup panjang memang ketika partai tadi tertunda. Untuk sementara Arema unggul 3-0 atas Persija. Kali ini Egy Melgiansyah kuasai bola, berikan kepada Hendro Siswanto, melebar kepada Hasim Kipu. Umpan yang mudah terbaca oleh Murah Nanak. Ilham dapat dicuri bola tadi oleh Egy Melgiansyah, bukan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya tadi Egy tadi mengalami cedera, terjatuh. Ya, betul sekali. Fair play dilakukan oleh Victor Ibrahim Nevo, di mana tadi Egy mendapatkan gangguan tendangan di bagian belakang kakinya, Iya. atau mungkin juga ankle-nya tadi. Mendapatkan perawatan dari fisio Arema tadi, Egy Melgiansyah. Itu dia tadi kontak yang terjadi dengan tumit nampaknya dari Egy. Ya, Anwar Suki tadi yang melakukan pelanggaran dari belakang.
dengan kemenangan ini, Persija ataupun Arema Indonesia akan memperkecil ketertinggalan angka yang cukup jauh dengan Persipura Jayapura. Walaupun terkesan tidak mungkin memang untuk mengejar Persipura, namun tentunya peringkat 2 menjadi perebutan yang sangat menarik seperti yang Fenak bilang tadi. Ada 3 persaingan ketat antara Sriwijaya FC, Arema, dan juga Persib Bandung untuk berebut 1 tiket menuju ajang Piala AFC tentunya. Bola dikembalikan oleh Fabiano kepada penjaga gawang Kurnia Mega. Purwaka mendapatkan tekanan dari Rahmat Afandi, ada juga Paco Kemoni di sana. Langsung lepaskan bola ke depan, dapat dihadang. Bola dikuasai oleh Devri Rizky. Berduel tadi dengan Iqbal Evo. Hasib Kipu. Lalu panjang umpan dari Hasim kepada Hendro Siswanto. Ferry Komo. Ya, kembali kita lihat di sini kesalahan demi kesalahan dari sektor tengah. Persija langsung mengancam pertahanan. Ya, dan terlepas kali ini Keith Kayamba Gams. Kembali peluang terbuang tadi oleh Hendro Siswanto, tidak mampu dikonversi menjadi sebuah gol bagi Arema Indonesia. Ini dia tayang ulang dari umpan terukur Kayamba Gams. Heading yang tidak sempurna, Fabiano mencoba mengamankan, jatuh kepada kaki Hendro Siswanto. Tembakan volley yang meninggi jauh di atas gawang dari Andri tadi. Ya, memang akan kita lihat bagaimana begitu sudah susahnya Persija untuk bisa memberikan tekanan demi tekanan. Ya. Seperti kehilangan akal, di mana memang mereka memerlukan satu kontribusi sektor tengah. Kembali kita lihat di sini, begitu Fabiano juga sudah keluar dari daerah pertahanan. Betul. Wow, serangan balik langsung cepat dilakukan oleh para pemain Arema. Dari Kusnandar kepada Beni Wahyudi kali ini. Umpan pendek kepada Keith Kayamba Gams. Ada Beto di sisi lapangan tadi bagi Arema Indonesia. Kombinasi menarik dengan Beni dan Kayamba Gams. Sayang sekali tidak bisa mengarahkan bola menuju target gawang dari Persija Jakarta tadi Kayamba Gams. Padahal cukup terbuka ruang tembaknya. Proses cukup baik kita lihat ya, gimana passing-passing dari para pemain Arema. Ya. Diakhiri dengan tendangan yang tidak maksimal dari Kayamba Gams. Lagi-lagi kita lihat salah passing yang kembali menggagalkan Persija untuk bisa membangun serangan. Dan kita lihat tadi bagaimana gerakan dari Paco, gerakan tubuhnya memang menunjukkan kekecewaan. Betul sekali. Buang kembali menyerang dari sisi kiri pertahanan Persija Jakarta dari Hendro Siswanto. Lempar ke dalam bagi Arema Indonesia. Hasib Kipu. Bersama dengan Hendro tadi, lepaskan umpan maksudnya tadi menuju kotak penalti namun terlalu lebar. Terbilang cukup sukses memang lini pertahanan Arema untuk mematikan Paco Kemoni, pemain yang direkrut oleh Persija di putaran kedua dan sudah mencetak 7 gol. Iya, sebenarnya kita lihat bukan sukses mereka untuk mematikan gerakan dari Paco. Memang kita lihat kontribusi serangan dari Persija yang sangat kurang, Adi. Ya. Dan dari sektor tengah pun tidak bisa memberikan kontribusi bola kepada Paco. Betul. Sejauh ini kita lihat yang mempunyai fighting spirit untuk Fandi lah kita lihat. Rahmat Afandi ya, betul sekali. Begitu baik untuk bisa menjemput bola ke bawah dan memang berbeda karakter dengan Paco Kemoni yang memang lebih mengharapkan bola-bola passing atau juga bola-bola terukur pada dirinya. Dan ini sangat berbeda. Iya. Ferry Komo berduel dengan Eloko Gonzalez tadi. Eloko Gonzalez. Berikan bola kepada Keith Kayamba Gams. Mencoba akselerasi masuk, penetrasi menuju kotak penalti dari Persija Jakarta. Kerjasama yang gagal tadi, namun bola kembali direbut oleh Beni Wahyudi. Ada Beto dan juga Kayamba Gams di sana berduel dengan Amar Zuki.
Sangat baik memang permainan Benny Wahyudi menggantikan peran dari Thierry Gattuso dan peluang bagi Kayamba Gams terlepas kali ini. Alberto Gonçalves dikawal oleh Murah Nana. Kayamba Gams kembali. Ferry Como yang memotong serangan yang coba dibuat oleh Arema Indonesia. Dan memang cukup menarik ya, kita lihat memang saya juga sedikit tertarik untuk membicarakan masalah Benny Wahyudi. Kita lihat memang sebelum adanya Thierry Gattuso, peran di situ adalah memang peran atau juga pos yang dimiliki oleh seorang Benny Wahyudi. Di saat memang terjadinya perubahan Thierry Gattuso yang dipaksa, bukan dipaksa ya memang ya. Kita lihat bagaimana perubahan strategi dari Coach RD dengan menempatkan Thierry Gattuso di sektor back kiri. Inilah yang membuat tempat daripada Benny Wahyudi agak sedikit mendapatkan tempo bermain juga jam bermain yang sangat sedikit karena memang Thierry Gattuso pun bermain cukup baik di peran yang baru ya. Betul. Biasanya Coach RD memang sangat gemar menurunkan 3 center back di belakang, Gattuso, Igbonevo, dan juga Purwaka. Ilham. Alfarizi masih mencoba berjuang Persija Jakarta untuk memecah kebuntuan goal scoring mereka di malam ini. Gagal tadi Ferry Como, dapat diambil alih oleh Egy Melgiansyah, klaim handball dan diberikan oleh wasit tadi. Free kick dilakukan cepat, peluang serangan 3 lawan 3 kali ini. Alberto Gonçalves berikan kepada Eloko Gonzalez, berputar tadi Eloko di kotak penalti, ada kontak di sana, play on. Peluang kembali bagi Alberto Gonçalves, baik sekali Fabiano menghadang tadi laju bola dengan kepala. Ya, kita lihat sudah begitu ya, tidak terarah lagi ya. Tendangan-tendangan dari pemain Persija. Baru saja kita lihat bagaimana Fabiano tadi yang sedikit emosi untuk melakukan tendangan dan bola tidak terlalu jauh dan tidak kemana-mana di. Dan ini membuat memang frustasi dari para pemain Persija sudah jelas terlihat di sini. Susah mereka untuk bisa melakukan tekanan yang bisa berindikasi gol. Padahal sebenarnya ada momen-momen di awal-awal babak kedua tadi, namun juga tidak didapatkan. Terlepas tadi Eloko, offside. Linesman sudah mengangkat bendera tadi. Greg Nwokolo akan disiapkan di akhir-akhir pertandingan babak kedua ini menggantikan Keith Kayamba Gams. Main yang sangat sukses di Persija Jakarta setelah berpindah dari Persis Solo. Dan tentunya ini juga adalah satu strategi untuk bisa membuang waktu, di mana Greg dimasukkan 5 menit akhir. Juga tidak mengambil risiko supaya Greg mengalami cedera yang lebih parah tentunya. Bermain mungkin dengan waktu yang hanya sedikit. Dan Greg juga merupakan ikon ya, mantan ikon dari Persija sendiri. Greg Nwokolo, sentuhan pertama bagi dirinya. Pemain nasional Indonesia memberikan umpan kepada Benny Wahyudi. Deddy Kusnandar. Square pass kepada Egy Melgiansyah. Ada ruang di sini bagi 3 pemain dalam posisi overload. Alberto Gonçalves bisa memberikan kepada Hendro Siswanto sebuah cutback terukur tadi. Beruntung masih dapat dihadang oleh Fabiano Beltran menyelamatkan gawang dari Persija Jakarta. Sepak pojok akan menjadi ancaman berikutnya yang harus diwaspadai oleh Andri Tani dan kawan-kawan. Ada Beto, ada Eloko Gonzalez. 2 pencetak gol bagi Arema di malam ini. Ada juga Greg Nwokolo di sana. Begitu banyak bintang bertebaran di kotak penalti Persija untuk mengancam. Eloko kontrol dada tadi. Ada Hendro Siswanto, dapat diamankan oleh Ferry Como. Lini pertahanan dari Persija melebar kali ini. Devri Rizky, kesempatan bagi Persija untuk menekan kali ini. Itu cepat pergerakan, umpan yang sangat baik pada Rahmat Afandi. Mendapat kawalan ketat dari Purwaka dan juga datang membantu Dedi tadi. Hanya sepak pojok bagi Persija Jakarta. Cukup baik ya kita lihat di sini bagaimana transisi dari para pemain Arema. Di saat mereka kehilangan bola, langsung 2 pemain di mana tadi Deddy Kusnandar dan juga Purwaka Yudi melakukan blocking terhadap pergerakan dari Rahmat Afandi. Sehingga sangat sulit dia untuk bisa memberikan crossing kepada Paco tadi. Fabiano, Paco, Ferry Como mengisi kotak penalti. Ada Ferry Como di sana dan kali ini Paco Kemonye!
memperkecil ketertinggalan Persija. Sebuah gol hiburan nampaknya bagi Persija Jakarta. Namun inilah dia karakter seorang Paco Kemonie, tidak kenal menyerah, selalu berusaha untuk mencoba merobek jala lawan, dan akhirnya gol ke-8 dia saringkan menuju gawang dari Kurnia Mega. Wajah kecewa, tidak berhasil menjaga clean sheet bagi Arema Indonesia. Ya, cukup baik kita di sini usaha dari para pemain Persija, walaupun mereka tertinggal dengan 3 gol dan mereka terus berusaha untuk bisa mencetak gol. Dan kita lihat peluang dimiliki melalui back pass heading tadi. Iya. Dan ini dia, bam, tendangan keras dari Paco masuk ke gawang Kurnia Mega. Kita lihat pemain memang yang benar-benar mempunyai naluri gol yang sangat baik di saat dia mendapatkan peluang demi peluang di kotak penalti, dan tidak banyak peluang. Kita lihat di sini peluang terbaik di babak kedua ini di menit-menit akhir. Akhirnya Paco mampu memperkecil ketertinggalan 3-1 bagi keunggulan tim tuan rumah Arema Indonesia. Betul sekali. 8 gol sudah disarankan oleh Paco Kemonie. Apa yang dia lakukan adalah rasio tertinggi striker di Indonesia dalam raihan gol yang dibuat di putaran kedua. Luar biasa memang kemampuan serta skill yang dimiliki oleh Paco Kemonie untuk melepaskan tembakan berarah langsung menuju gawang lawan. Ya, apabila ini kemenangan didapat oleh Arema, tentunya juga semakin memperseru ya perebutan peringkat ketiga atau kedua maksud saya. Gol bagi Beto tadi dapat diblok oleh Fabiano. Belum berakhir kali ini tekanan dari Arema Indonesia. Selisih gol juga memegang peranan penting tentunya ketika Persib menang dengan skor 4-1 sore tadi. Kali ini masuk Egy Melgiansyah menuju kotak penalti. Egy Melgiansyah mencoba menserapkan di Greg Nokolo, namun terlalu panjang tadi umpan dari Egy Melgiansyah. Kita lihat bagaimana intercept yang sangat cepat tadi dari Egy. Di saat out position Amarzuki, ya, Egy langsung memotong bola, dan namun sayang sekali usaha dari Egy untuk melakukan track ball tidak begitu maksimal. Dan ini kita lihat bagaimana Sriwijaya FC, Persib Bandung dan juga Arema yang cukup seru ya. Betul sekali. Bisa memperebutkan peringkat kedua. Dengan kemenangan ini, Arema Indonesia akan menempel ketat Persib Bandung dengan torehan angka yang juga sama. Namun nampaknya selisih gol masih berpihak kepada Persib Bandung. Selisih 1 gol nampaknya. Gol bagi Hendro Siswanto. Tutup 2 pemain tadi, terakhir Ferry Kumul. Menutup pergerakan dari Hendro. Eloko Gonzalez mampu menambah pundi-pundi golnya menjadi 17 di musim ini bagi Arema Indonesia. Ya, nampaknya juga bermain di tim Arema yang dipeset oleh Coach RD kembali membuat produktivitas gol dari Eloko Gonzalez kembali terjaga. Dan kita lihat bagaimana Eloko memang kerap sekali menjadi pilihan utama justru saat ini bagi Coach RD dibandingkan Beto Gonzalez. Kembali tidak jelas tadi skema serangan yang coba dibangun, lebih mengandalkan long ball tadi Persija Jakarta. Purwaka dipotong oleh Ismet, bola belum meninggalkan lapangan. Setelah partai ini Arema Indonesia masih akan berlaga pada tanggal 4 di stadion yang sama menghadapi PSPS Pekanbaru. Baru mereka akan beristirahat lebih dari 1 pekan lebih sebelum akhirnya bertandang menghadapi Mitra Kukar dan juga Persisam Samarinda dalam Tur Kalimantan. 3 partai yang sangat krusial dalam upaya mereka mencoba merebut kasta peringkat kedua di Indonesia Super League. Dan kali ini Rahmat Afandi yang patut mendapatkan acungan jempol akibat perjuangan yang luar biasa di babak kedua ini. Fighting spirit saya pikir dari Rahmat Afandi memang cukup istimewa, memberikan semangat pada rekan-rekannya untuk bangkit, dan itu terlihat dari permainan Rahmat Afandi yang begitu terengginas. Betul. Bukan merupakan seorang striker yang salon maupun juga stylish, dia juga bisa merupakan jadi seorang striker yang fighter, betul fighter, bisa merebut bola. Alvarezi kembali gagal membuka peluang bagi Persija. Alberto Gonçalves. Kuasa golnya dibayar dengan 2 gol malam ini. Greg Nokolo kali ini. Tekanan baru akan dihadapi Persija dengan pergerakan Greg. Menyusur dari posisi sentral, berikan peluang bagi Alberto Gonçalves. Hendro Siswanto kali ini peluangnya sangat baik dan terlepas Eloko Gonzalez.
melengkapi kemenangan Arema Indonesia dengan gol. Oh, offside nampaknya. Ya. Offside tadi, linesman sudah mengangkat bendera ketika El Loco menjadikan bola nampaknya dalam posisi offside Ya, tadi. sebelum tadi bola mengarah ke gawang memang Gonzales sudah berdiri pada posisi offside. Kita akan lihat tayang Ya. ulangnya. Kartu kuning bagi El Loco. Gagal menambah pundi-pundi golnya tadi. El Loco Gonzales nampak juga begitu kecewa. Sudah mendapatkan umpan yang sangat baik dari Hendrosis dan tambahan waktu minimal 3 menit diberikan. Murah Nana. Dekat pada Purwaka. Beni Wahyudi sangat baik kinerja dua pemain ini. Itu juga dengan Victor Iqbonevo di daerah pertahanan Arema Indonesia. Begitu disiplin. Main efektif dan konsentrasi. Ferry Como. Amar Zuki. Melebar kepada Devri Rizky. Mencari ruang tembak Devri Rizky. Tipis saja berada di samping gawang dari Kurnia Mega. Upaya yang sangat baik dari pemain muda ini. Ya, kita lihat memang kembali ancaman ke gawang dari Kurnia Mega dilakukan oleh Devri Rizky. Tendangan yang begitu deras dan masih sedikit kita lihat menyentuh tiang gawang ya. Tidak jelas apakah memang wasit menganggap ini adalah sentuhan dari Kurnia Mega. Iya betul, sentuhan dari Kurnia Mega tadi. Sehingga akhirnya sepak pojok kembali bagi tim tamu di masa-masa injury time ini. Iya. Victor Iqbonevo duel dengan Paco Kemonie. Ada juga Hasim Kipu yang mencoba menghadang laju dari Alfarizi di sana. Bola dapat diamankan, peluang bagi El Loco untuk keluar dari tekanan Persija. Bola diambil oleh Fabiano. Kembali Devri Rizky kali ini. Umpan yang cukup baik, ada Victor di sana menyerang bola. Sangat impresif penampilan dari Devri Rizky bagi Persija Jakarta. Salah satu tekanan terakhir dari Macan Kemayoran yang mencoba mencetak gol kedua di malam ini. Menuju tiang jauh ada Paco Kemonie kembali. Beruntung tadi Victor Iqbonevo memenangkan duel lebih dahulu. Ya, agak merepotkan ya kita lihat beberapa kali sepak pojok dari Persija di mana konsentrasi memang yang udah sedikit menurun di menit akhir ini. Ismet Sofyan eksekusi corner dan Paco Kemonie kembali dengan free header tadi. Walaupun memang unggul 2 gol 3-1 kali ini, ada beberapa kelemahan memang yang masih terjadi di lini pertahanan Arema. Dan mereka juga kembali gagal untuk mempertahankan clean sheet. Dalam 4 partai beruntun harus bobol dengan 1 gol. Dan mitra sepak bola demikianlah akhir dari big match kali ini ketika Arema Indonesia kembali menuju jalur kemenangan dan berhasil mengalahkan Persija Jakarta melalui gol dari Beto dan juga El Loco Gonzales. 3-1 Arema Indonesia unggul atas Persija Jakarta.